tamu undangan yang kami hormati. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib, sebab segala yang indah, baik dan benar adalah karya Tuhan. Kita bersyukur karena pembangunan Wisma Keuskupan Sintang ini dapat diselesaikan melalui kebaikan banyak orang dan lembaga, dan terutama karena penyertaan dan bantuan Allah itu sendiri. Hari ini akan menjadi sejarah. Sejarah adalah saksi. Ia menerangi realitas, menghidupkan ingatan, menyediakan bimbingan untuk hidup sehari-hari, dan membawa kita mengarungi masa lalu. Dengan sukacita yang mendalam, dipanjatkan rasa syukur kepada Yang Kuasa. Acara peresmian Wisma Keuskupan Sintang hari ini, Kamis tanggal 8 Agustus 2019, bertempat di Sintang, dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia bersatu, hiduplah
Keuskupan Sintang dalam penyertaan Tuhan melalui doa pembukaan. Kepada Pastor Herman Yosef, disilakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah pencipta alam semesta dan pengatur segala sesuatu. Kami telah Engkau ciptakan, Engkau pelihara, dan Engkau angkat sebagai umat kesayangan-Mu. Kini dan di sini kami datang ke hadirat-Mu, menghadap keagungan-Mu, untuk melambungkan pujian yang tertinggi dan teragung, untuk menghaturkan syukur yang terdalam dan termulia atas karya-karya-Mu yang ajaib, yang sungguh nyata dan terjadi dalam hidup kami. Semoga bebangian dari ukupan pujian dan syukur kami ini sampai ke hadirat-Mu yang maha tinggi dan berkenan kepadamu. Pada hari yang penuh sukacita dan syukur ini, hari di mana kami sungguh hadir bersama sebagai saudara, kami hendak mengungkapkan iman kami dengan meresmikan dan memberkati rumah Keuskupan Sintang ini, rumah tinggal, rumah karya dan pelayanan, serta kenisah doa dan ibadat para gembala, serta umat-Mu yang kudus. Kepadamu Gembala Agung dan pemimpin sejati kami mohon, berkatilah semua pemimpin kami, baik pemimpin sipil, militer maupun agama, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, baik yang di pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, juga di desa-desa dan kampung-kampung, supaya dijauhkan dari segala sikap dan mental korupsi dan malas, juga dari semua perilaku yang tidak taat azas dan amoral. Sehingga melalui karya-karya mereka yang jujur dan penuh pengabdian, bangsa dan rakyat kami semakin beriman, makmur, adil, dan sejahtera. Allah yang maha sempurna dan maha suci, dari kelemahan manusiawi dan ketidakpantasan kami mohon, sertailah, restuilah, dan berkatilah acara peresmian dan pemberkatan ini dengan kuasa dan daya ilahi-Mu, dan dengan semua rahmat yang sungguh kami perlukan. Deus, qui de vivis et electis lapidibus aeternum, habitaculum Tue preparas maestati, multiplica in diocesi Sintangensis domus, et episcopi oratorium Tua, spiritum gratiae, quem benedicti et dedisti, ut fidelis tibi populus in celestis, edificationem Jerusalem, semper accrescat. Ya Tuhan, kami berdoa pula bagi semua orang dan juga lembaga pemerintah maupun swasta yang telah menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu dengan bantuan pikiran, dana, tenaga, waktu, dan dengan berbagai cara lainnya telah mengambil bagian dalam perencanaan, pembangunan, juga peresmian dan pemberkatan rumah ini. Engkaulah Allah yang mengenal jasa dan kebaikan mereka. Semoga Engkau pula lah yang melimpahi mereka dengan semua berkah duniawi dan surgawi yang mereka perlukan. Ya Tuhan, lancarkanlah acara kami ini dari semua hambatan dan rintangan. Ringankanlah kami dari semua beban berat. Bebaskanlah kami dari masalah yang menimpa. Berilah jalan keluar dari persoalan yang tak dapat dipecahkan. Lengkapilah dan sempurnakan serta iman dan kasih, sehingga kerajaan-Mu semakin nyata hadir di tengah masyarakat dan di keuskupan kami yang tercinta ini. Deus, qui nobis supernam Jerusalem per temporale exia Tue, signum adubrandre voluisti, da quesimus ut huius participatione de benedictioni diocesi Sintangensis domum et dedicatio episcopi oratorium, nostre gratiae domum et templum efficias, et habitationem gloriae Tue in redi concedas. Ya Bapa, Engkau sendiri yang telah memulai karya-Mu yang baik dan berguna ini, semoga Engkau pula yang menjaga kelangsungannya, hingga kelak kami semua tiba dalam rumah abadi di surga yang telah Engkau sediakan bagi kami
anak-anak kesayangan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Sang Raja semesta alam, yang hidup dan berkuasa bersama Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kami sampaikan kepada Pastor Herman Yosef yang telah menyampaikan doa pembukaan. Laporan Ketua Panitia Peresmian dan Pemberkatan Wisma Uskupan Sintang. Kepada Ibu Dr. Rada Yosefa Hasna MSI dengan hormat disilakan. Yang terhormat Gubernur Kalimantan Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, yang mulia Uskup Agung Pontianak, Uskup Sintang, dan Uskup Sanggau, yang terhormat anggota DPR RI, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, yang terhormat Bupati Sintang, Wakil Bupati Sintang, beserta anggota Forkopimda Kabupaten Sintang, yang terhormat para bupati dan wakil bupati yang hadir dalam kesempatan ini, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sintang, yang terhormat Komandan Korem 121 Alambana Wanawani atau pejabat yang mewakili, yang terhormat para organisasi perangkat daerah Kabupaten Sintang, Kepala Perbankan, Kepala BUMN, Kepala BUMD, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan seluruh undangan yang hadir dalam kesempatan ini, serta seluruh imam, biarawan, biarawati yang hadir dalam kesempatan pada pagi hari ini. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengan Kak Jubata. Betungkap ke adat basa, bepegai ke pengatur perkara. Selamat pagi dan salam sejahtera. Mengawali sambutan ini, perkenankan saya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih-Nya kepada kita. Sampai saat ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara peresmian Wisma Keuskupan Sintang ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, umat Katolik Keuskupan Sintang patut bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam segala rencana, karya, dan usaha kita dari awal hingga terselesainya pembangunan Wisma Keuskupan Sintang yang sudah lama kita dambakan ini. Kepada Bapak Gubernur Kalimantan Barat, para uskup, para bupati, wakil bupati, dan undangan sekalian, kami sampaikan selamat datang di Keuskupan Sintang. Keuskupan yang memiliki wilayah yang meliputi Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Bapak Gubernur dan undangan yang saya hormati, Wisma Keuskupan Sintang ini berdiri di atas tanah seluas 2 hektar milik Keuskupan Sintang dengan luas bangunan lebih kurang 2.000 meter persegi dan terdiri dari 2 lantai. Wisma ini mulai dibangun pada tahun 2016 pada saat Monsinyur Agustinus Agus PR masih berada di Keuskupan Sintang sebagai administrator apostolik Kabupaten Sintang. Kepan ini diharapkan Bapak Uskup dan para imam yang berkarya di Keuskupan Sintang dapat menjalankan karya pelayanan kepada umat lebih baik lagi. Wisma Keuskupan ini menjadi tempat yang memadai sebagai pusat pelayanan dan pembinaan umat Katolik Keuskupan Sintang. Selain itu, dengan fasilitas Wisma
yang dilengkapi dengan kamar tidur yang cukup diharapkan dapat juga menjadi tempat istirahat yang layak maupun tempat menginap bagi para imam yang bertugas di luar kota apabila menjalankan aktivitas di dalam kota Sintang. Bagi kepentingan umat, wisma ini diharapkan dapat menjadi tempat yang tepat untuk meningkatkan partisipasi awam dalam karya pastoral dan pembinaan iman Katolik di Keuskupan Sintang. Undangan dan hadirin yang berbahagia, pembangunan dan perabot perlengkapan Wisma Keuskupan Sintang ini secara keseluruhan menelan biaya sebesar 9.352.305.500 rupiah yang berasal dari dana sumbangan paroki yang berasal dari seluruh umat di Keuskupan Sintang, donatur dan keuskupan sebesar 3.079.113.000 rupiah. Bantuan dari Vatikan sebesar 832.500.000 rupiah. Bantuan hibah pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar 1.500.000.000 rupiah. Dan yang terakhir, hibah dari pemerintah Kabupaten Sintang sebesar 4 miliar rupiah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama Ketua Panitia dan atas nama umat Katolik Keuskupan Sintang ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pertama, Bapak Gubernur Kalimantan Barat yang telah memberikan alokasi dana hibah dalam APBD Provinsi Kalimantan Barat untuk pembangunan Wisma Keuskupan Sintang ini, serta berkenan hadir yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah pada kesempatan ini. Kedua, Yang Mulia Monsinyur Agustinus Agus PR, Uskup Agung Pontianak, yang telah mengawali dengan meletakkan fondasi yang sangat kokoh dalam proses pembangunan wisma ini. Ketiga, Yang Mulia Monsinyur Samuel Oton Sidin, OFM Kapusin, Uskup Sintang, yang terus memberikan dukungan maupun memotivasi bagi seluruh proses pembangunan Wisma Keuskupan ini. Keempat, Bapak Dr. Andes Cornelis MH, mantan Gubernur Kalimantan Barat periode sebelumnya, yang telah memberikan dalam APBD Provinsi Kalimantan Barat saat beliau menjabat sebagai gubernur. Kelima, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang telah berkenan menyepakati alokasi anggaran dana hibah pembangunan wisma ini dalam APBD Provinsi Kalimantan Barat. Keenam, Bapak Bupati Sintang dan Wakil Bupati Sintang bangunan wisma ini beberapa tahun yang lalu. Ketujuh, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sintang yang telah berkenan bersama Bapak Bupati secara Sintang. Kedelapan, para donatur yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, baik yang berasal dari wilayah Keuskupan Sintang maupun sangat membantu dalam proses perwujudan Wisma Keuskupan ini. Kesembilan, kontraktor dan seluruh pekerja atau tukang bangunan yang dengan talentanya masing-masing telah melaksanakan pekerjaan kerja keras dan kerjasama selama ini dan sampai selesainya rangkaian peresmian dan pemberkatan Wisma Keuskupan ini. Dan ke-11, kepada seluruh umat Katolik Keuskupan Sintang dimanapun Anda berada, semangat pengorbanan dan kesatuan tekad dalam mewujudkan cita-cita bersama ini adalah kekuatan besar yang patut kita banggakan. Semoga kekompakan ini terus dapat kita tingkatkan untuk seluruh karya Keuskupan Sintang ke depan. Secara khusus kepada Bapak Gubernur Kalimantan Barat dan Bapak Bupati Sintang serta
Bapak Wakil Bupati Sintang, melalui kesempatan yang baik ini, kami sampaikan juga bahwa dana hibah yang telah kami terima, telah kami pergunakan dengan sebaik-baiknya sesuai perencanaan yang kami usulkan, serta sudah kami pertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas bantuan yang diberikan bagi pembangunan Wisma Keuskupan ini, sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur Kalimantan Barat dan Bapak Bupati Sintang beserta Bapak Wakil Bupati Sintang. Akhirnya, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Gubernur Kalimantan Barat untuk berkenan memberikan sambutan sekaligus meresmikan penggunaan Wisma Keuskupan ini. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, saya menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam penyelenggaraan acara ini masih terdapat hal-hal yang kurang sempurna. Inilah salah satu bentuk pelayanan yang bisa kami berikan sebagai bentuk cinta kami kepada Keuskupan Sintang ini. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi dan salam sejahtera. Seva Hasna MSI atas sambutannya. Hadirin sekalian, mari kita bersama mendengarkan sambutan Uskup Keuskupan Sintang. Kepada Yang Mulia Monsinyur Samuel Oton Sidin, OFM Kapusin, disilakan. Bapak-bapak uskup yang mulia, para pastor, frater, biarawan biarawati yang terkasih dalam Tuhan, yang saya hormati Bapak, Ibu, anggota DPR Pusat, Bapak Gubernur atau yang mewakilinya, Bapak-bapak anggota DPRD Provinsi, Bapak-bapak Bupati dan wakil-wakilnya, Bapak-bapak anggota DPRD Kabupaten, Ketua Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Sintang, Bapak Sri Sultan, para Bapak pimpinan kepolisian dan Tentara Republik Indonesia, seluruh pemuka agama, adat, pimpinan pemerintahan kecamatan, desa, dan dusun yang hadir, seluruh perwakilan umat Katolik yang datang dari seluruh paroki di Keuskupan Sintang maupun dari luar, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Peresmian gedung Keuskupan Sintang yang kita langsungkan hari ini di sini merupakan salah satu tonggak penanda khusus dalam sejarah gereja lokal keuskupan yang kita cintai ini. Ada 3 hal penting terkait dengannya. Yang pertama, perpindahan. Sebelum keuskupan ini ada, Sintang hanyalah sebuah paroki, bagian dari Vikariat Apostolik Pontianak. Pada tanggal 11 Maret tahun 1948 menjadi prefektur apostolik dengan Monsinyur Lambertus van Kessel SMM sebagai prefek apostoliknya. Tanggal 23 April tahun 1956 menjadi Vikariat Apostolik, dan pada tanggal 3 Januari tahun 1961 menjadi keuskupan dengan Monsinyur Lambertus tetap sebagai pimpinan gereja lokal. Sejak itu berturut-turut menjadi uskup adalah Monsinyur Ishak Durak Projo, dan sebelum saya Monsinyur Agustinus Agus PR. Kantor pusat gereja lokal Keuskupan Sintang
awalnya berada di Jalan Ahmad Yani. Kemudian karena adanya pembangunan katedral, pindah untuk sementara ke Jalan M. Saad, dan akhirnya ke sini Jalan Kelam. Untuk memenuhi kebutuhan tempat di mana terdapat aneka kesekretariatan dan belasan komisi, di samping sebagai tempat tinggal uskup, fikjen, dan sekjen, juga sebagai persinggahan dan wadah pertemuan para imam, dan agar segalanya terkoordinir dengan baik, maka dirasakan perlu sebuah gedung besar satu atap. Tempat ini ideal. Kedua, pembaharuan. Dengan diresmikan dan diberkatinya nanti sore, gedung ini menjadi penanda penting pembaharuan birokrasi intern Gerejani Keuskupan Sintang. Keuskupan Sintang mencoba sedapat-dapatnya mengikuti pedoman umum pelaksanaan kepemimpinan gereja lokal dengan membentuk dewan-dewan resmi, dewan imam, dewan keuangan, dewan konsultores, dewan karya pastoral. Di samping komisi-komisi yang ada 12 komisi ditambah dengan PSE dan Caritas. Dengan adanya gedung baru ini, maka kesemuanya dapat ditampung dan diharapkan berjalan dengan baik tanpa hambatan karena ketiadaan tempat untuk pertemuan atau kantor. Tentu saja yang lebih penting bukanlah gedungnya, melainkan semangat kerja kerasulan yang menjiwai gedung itu. Diharapkan banyak hal selanjutnya dapat dilaksanakan lebih baik dan lancar dengan adanya gedung baru ini. Ketiga, rumah induk gereja lokal Keuskupan Sintang. Umat Katolik Keuskupan Sintang perlu memahami bahwa gedung ini adalah rumah induk gereja lokal Keuskupan Sintang yang menjadi tempat tinggal uskup, fikjen, sekjen, dan di mana terdapat juga kantor-kantor untuk aneka komisi dan kesekretariatan dan bahkan pengadilan gerejani. Kalau perlu, setiap umat Katolik boleh datang dengan segala urusan gerejaninya, bahkan apabila hanya sekedar ingin berjumpa dengan Bapak Uskup, fikjen, sekjen, dan ekonom keuskupan. Bapak Gubernur atau yang mewakilinya dan hadirin sekalian yang berbahagia, gedung ini bagi kami cukup besar dari segi ukuran dan pembiayaannya. Biaya pembangunan gedung tingkat 2 yang jumlah total ruangan besar, menengah, dan kecil 33 buah di luar perabot sebesar Rp682.445.000. Sementara untuk instalasi listrik, air, tembok, jalan, penimbunan dan perabotan dikeluarkan Rp2.548.138.138.000. Jumlah duit sebesar itu tentulah terhimpun dari dan berkat jasa banyak orang. Kejelian dan keterampilan pemborong, dalam hal ini Pak Devi, untuk memanfaatkan biaya dan memilih bahan merupakan penentu utama dimungkinkannya pembangunan gedung sebesar ini dengan biaya yang relatif rendah. Di samping pemantauan cermat dan terus-menerus dari Pastor Pranoto dan Pastor Anyo, dan dari keseriusan serta rasa tanggung jawab para pekerja. Terima kasih untuk mereka semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami, pimpinan gereja lokal Keuskupan Sintang, seluruh umat beriman Katolik, dalam kebersamaan dengan semua hadirin, dengan ketulusan budi dan kejernihan nurani,
pada tempat pertama dan utama mau melambungkan puji syukur kepada Allah Tritunggal Maha Kudus atas penyelenggaraannya, sehingga gedung ini dapat terbangun dan kita boleh melangsungkan peresmiannya serta pemberkatannya pada hari ini. Terima kasih sebesar-besarnya saya sampaikan kepada pendahulu saya, Monsinyur Agustinus Agus PR, yang dengan segala jerih payahnya bersama anggota kuria pada masanya telah menggagas, menginisiasi lahirnya gedung ini. Saya bisa membayangkan banyaknya waktu, pikiran, tenaga terkuras untuk mendiskusikan, merancang, dan akhirnya mengambil keputusan bagi pembangunan, lokasi bangunan, dan biaya serta penentuan pelaksana pembangunannya. Pada gilirannya perlu saya sampaikan bahwa tidak sedikit pihak, baik instansi pemerintah, perusahaan, dan orang perseorangan telah berjasa bagi pembangunan gedung ini dengan memberikan sumbangan berupa uang, tenaga, jasa, waktu, dan pemikiran, perhatian, dan khususnya doa-doa. Tidaklah salah kalau saya mengatakan bahwa gedung ini terbangun berkat penyelenggaraan ilahi yang terwujud lewat kegotong royongan banyak orang dan instansi. Maka karena itu, kami mengucapkan terima kasih tulus dan ikhlas kepada Pak Lazarus dari DPR Pusat serta Bu Katrin dan kawan-kawan yang dengan caranya masing-masing mengungkapkan kepedulian atas pembangunan gedung ini. Kepada pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, mantan Gubernur Cornelis dan Gubernur yang sekarang Pak Sutarmiji beserta seluruh jajarannya, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi khususnya Pak Mikael Kebing yang dengan bantuan finansialnya meringankan langkah pembangunan gedung ini. Jasa-jasa Anda telah termeteraikan dalam gedung ini. Secara khusus saya ingin menyampaikan terima kasih dari sanubari terdalam kepada Bupati Sintang Pak Jarod Minarno dan Sekda Bu Yosepa dan seluruh stafnya sebagai pemangku gedung ini, yang juga telah menyisihkan keuangan pemerintah daerah kabupaten dalam jumlah yang sungguh sangat berarti demi terselesaikannya pembangunan gedung ini. Setiap rupiah sumbangan Pemkab Sintang kami catat dan kami pergunakan semestinya. Jasa-jasa Anda juga telah termeteraikan dalam gedung ini. Kepada Bapak-Bapak Bupati dan Wakilnya beserta staf dari Melawi dan Kapuas Hulu yang atas cara masing-masing sudah berkontribusi bagi pembangunan gedung ini, kami ucapkan juga terima kasih. Tuhan memberkati kalian. Terima kasih tulus juga kami sampaikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu, Pak Wilbertus dan kawan-kawan, atas peran serta mereka mendorong percepatan penyelesaian pembangunan ini dengan bantuan finansial dan dukungan moral. Tuhan kiranya membalas budi baik semuanya. Di luar orang-orang yang telah kami kemukakan, masih banyak donatur yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu demi satu. Tuhan memandang ketulusan hati kalian dalam memberi bantuan, entah besar atau kecil. Semuanya punya arti tersendiri bagi terwujudnya pembangunan gedung ini. Limpah terima kasih tentunya juga kami haturkan bagi seluruh umat beriman Katolik Keuskupan Sintang atas doa-doa, bantuan material, tenaga, pikiran, dan sebagainya, sehingga kita boleh memiliki rumah induk sesuai kebutuhan keuskupan yang kita cintai bersama. Semoga keberhasilan pembangunan gedung ini menginspirasikan kita untuk membangun kehidupan beriman lebih baik lagi pada masa-masa mendatang. Tuhan memberkati kita semua.
untuk peristiwa bersejarah hari ini, atas terselenggaranya dengan baik pesta peresmian Wisma Keuskupan Sintang ini, dan atas keberhasilan semua kegiatan terkait, mulai dari awal perencanaan pesta yang melibatkan banyak umat dari paroki Katedral dan paroki Sungai Durian, sehingga terbentuklah kepanitiaan dengan masa kerja yang lumayan lama sampai pada peristiwa besar hari ini, dan masih akan diteruskan nanti dengan pembenahan kembali segala peralatan pesta dan pembubaran kepanitiaan. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besar dan setulus-tulusnya. Dalam hal ini pantaslah kami sebutkan Ibu Yosefa yang bersedia menjadi ketua panitia dan yang dengan pengalaman kerja serta ketekunan mendorong dan menyemangati semua ketua seksi beserta anggota-anggotanya masing-masing untuk bergotong royong mengupayakan agar pesta hari ini berjalan baik, hikmat, dan berhasil. Inilah gambaran komunitas gerejani yang hidup, yang mau berkorban bagi kepentingan bersama. Tuhan memberkati kalian semua. Bagi seluruh umat paroki Katedral, paroki Sungai Durian, dan juga umat dari semua paroki yang ada di Keuskupan Sintang ini, yang hadir hari ini maupun yang tidak, atas doa-doa, dukungan dengan aneka cara, kami tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih. Wisma ini adalah rumah induk keuskupan kita. Kita boleh berbangga memiliki wisma seperti ini. Namun, marilah kita lebih berbangga lagi karena boleh hidup dalam semangat dan iman yang sama sebagai modal mewujudkan gereja dan setiap pribadi Katolik sebagai tanda dan sarana keselamatan bagi kita secara intern dan bagi masyarakat luas. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak keamanan, baik dari kepolisian maupun dari TNI, para satpam, pengatur lalu lintas dan pemarkiran, penjaga keamanan secara umum yang bekerja dengan baik agar kita boleh merayakan peristiwa ini dengan khidmat dan nyaman. Banyak perabotan kamar, AC, televisi, dan lain-lain merupakan sumbangan umat. Juga kepada mereka kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih. Terima kasih juga kepada semua pihak, semua pribadi, keluarga, instansi, dan perusahaan yang telah menyampaikan ucapan selamat atas pesta hari ini. Atas cara demikian, Anda berkontribusi bagi kelancaran pelaksanaan pesta peresmian hari ini. Pada bagian terakhir, walaupun tidak kalah pentingnya, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pastor Jack Masen SMM atas kesediaannya menghadiahkan begitu banyak benda budaya Dayak untuk menghias ruang rekreasi di atas, dan yang mengingatkan kita orang-orang Dayak agar cinta budayanya. Yang mulia Bapak-Bapak Uskup, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudari sekalian yang saya hormati, terkait dengan keberhasilan pembangunan gedung ini dan keberhasilan pesta hari ini, sungguh banyak pribadi terlibat. Semua ingin kami kenang, dan kepada semua tanpa terkecuali kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih. Kalau dalam penyampaian kata sambutan kami ini ada yang terlupakan, kami mohon maaf. Semua jasa yang terlibat telah termeteraikan dalam gedung ini. Tuhan membalas budi baik kalian semua. Akhir kata, mohon maaf kalau ada tutur kata salah, rangkaian kalimat tidak tepat. Semua bukan dimaksud, hanya pertanda keterbatasan makhluk insani. Sekian.
Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Yang Mulia Monsinyur Samuel Oton Sidin. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan Bupati Sintang. Kepada Bapak Dr. Haji Jarod Winarno MPH dengan hormat disilahkan. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata. Betungkat Kadat Basa, Pepegai ke pengatur perkara. Yang saya muliakan Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Monsinyur Agustinus Agus PR, Monsinyur Samuel Oton Sidin, Monsinyur Julius Menkucini, para pastor, frater, biarawan dan biarawati yang saya muliakan, Bapak Danrem 121 Alamana Wanawai, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, rekan-rekan Bupati dan Wakil Bupati, tamu kami dari kabupaten lain, rekan-rekan Porkompinda Kabupaten Sintang, Bapak Wakil Bupati Sintang, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Sintang, Sekretaris Daerah, organisasi, perangkat daerah, umat Katolik yang memenuhi Wisma Uskup ini. 17 Mei 2016, peletakan batu pertama pembangunan Wisma Uskupan Sintang ini. Pada waktu itu Monsinyur Agustinus Agus PR, kami mengawaninya dan teman-teman lain. Kita bayangkan 3 tahun lebih, pada akhirnya Wisma Uskup ini dapat terwujud. Kita bayangkan betapa luar biasa pengorbanan, pekerjaan yang dilakukan seluruh umat Katolik, termasuk pemborong yang membangun gedung ini. Betapa sulitnya membangun gedung ini dan akhirnya terwujud. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi, kami laporkan, kami berbangga dapat turut berkontribusi untuk dapat mewujudkan Wisma Uskup ini. Seperti juga kami berkontribusi untuk merealisasikan keinginan umat Katolik untuk mendirikan sarana ibadah di tempat lain, keinginan umat agama lain untuk mewujudkan membangun sarana ibadah mereka masing-masing. Sebab terwujudnya masyarakat Sintang yang religius merupakan bagian dari visi, misi saya dengan Pak Askima, kemudian menjadi bagian dari visi dan misi Kabupaten Sintang.
keinginan untuk mewujudkan masyarakat Sintang yang religius tidak cukup hanya ditunjukkan dengan support secara moral pada kegiatan keagamaan, namun harus secara nyata kita berikan support material yang memadai, bahwa sarana ibadah bagi umat beragama adalah hal yang penting untuk ikut serta mewujudkan masyarakat Sintang yang religius. Umat Katolik adalah umat yang terbesar di Kabupaten Sintang. Tentunya dengan terrealisasinya rumah uskup ini bisa meningkatkan kualitas pelayanannya. Kemudian tentunya kami minta agar umat Katolik bisa menjadi contoh terdepan meningkatnya kualitas pelayanan keimanan, sekaligus untuk menjaga toleransi beragama, kerukunan beragama di Kabupaten Sintang. Kami berbahagia pada hari ini dapat diresmikan Wisma Uskup ini. Atas nama pemerintah Kabupaten Sintang kami mengucapkan selamat atas akan diresmikannya rumah uskup ini dan akan diberkatinya pada sore hari nanti. Pada akhirnya kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, kami mohon arahan, kemudian kami mohon kesediaan untuk meresmikan Wisma Uskup ini. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, demikian sambutan kami. Semoga Tuhan memberkati. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Jarod Yunarno atas sambutannya. Negeri bertuah bukan hadiah penjajah. Merdeka oleh karena jerih payah, satu nusa menjadi sumpah. Indonesia, perjuangan tak berhenti, menggapai mimpi demi Ibu Pertiwi. Negeri masyhur patut disyukuri, mengabdi diri, mengukir prestasi. Bertebar kami penghuni negeri, takkan retak bineka di hati. Tetap satu pandangan diri, demi tanah air yang kuhargai. Kata terangkai memecah bisu, tercipta syair di kala rindu. Syair bernada membekas di kalbu, berkisah tentang Tanah airku. Yang masyhur pada ingatan orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah rasa senang. Tanahku tak ku lupakan.
Barat sekaligus meresmikan Wisma Keuskupan Sintang dengan ditandai pemukulan gong yang pada kesempatan ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan hormat disilakan. Selamat siang. Selamat siang. Biar semangat, Pak. Pertama, saya menyampaikan permohonan Bapak Gubernur karena beliau sudah berkenan untuk hadir memenuhi undangan Bapak Uskup Agung. Namun saat kemarin ada kegiatan yang tidak bisa diwakili, sehingga beliau kemarin sore minta saya untuk hadir mewakili. Karena pada saat itu saya juga masih di Surabaya, sehingga harus malam-malam saya terbang ke Pontianak dan pagi tadi pakai pesawat untuk hadir di sini. Untuk itu sekali lagi mohon maaf dari Pak Gubernur dan selamat untuk beliau kepada Bapak Uskup Agung, Bapak Uskup Sintang, dan Ibu Bapak sekalian. Baik, izinkan saya untuk membacakan sambutan Bapak Gubernur pada acara peresmian Wisma Keuskupan Sintang. Yang mulia Uskup Agung Pontianak, Uskup Sintang, Uskup Sanggau, yang terhormat Bupati Sintang, Bupati Melawi, yang terhormat Wakil Bupati Sintang dan Wakil Bupati Kapuas Hulu, serta pejabat yang mewakili Bupati Sanggau. Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sintang, yang terhormat anggota DPRD Dapil 8. Kemudian di sini juga ada sebentar lagi akan dilantik Pak Adrianus dan Ibu Yesi sebagai anggota DPR RI mewakili Kalbar 2. Yang terhormat Danrem atau pejabat yang mewakili, yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, kemudian ada Pak Kapolres, yang terhormat para pastor, suster, bruder, dan prodiakon, yang saya hormati saudara sekretaris daerah beserta Sapali, perangkat daerah Kabupaten Sintang, yang juga Bu Sekdani menjadi ketua panitia peresmian Wisma Keuskupan Sintang. Yang saya hormati dan saya banggakan semua tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan yang tidak bisa saya sebut satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat kami, yaitu Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuralin Kasaruga, Basengat Kajubata, Batungkat Kadat, Basa, Bepegai ke pengatur perkara. Au, mau kuat sedikit Pak, karena ini adat budaya lokal. Mengawali sambutan pada pagi hari ini, marilah kita mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena limpahan dan kasih sayangnya, maka kita dapat bertemu pada acara peresmian Wisma Keuskupan Sintang dalam keadaan sehat walafiat. Saya merasa bahagia mendapat kesempatan untuk hadir dalam acara peresmian Wisma Keuskupan Sintang ini. Semoga gedung ini akan dapat berfungsi secara optimal untuk memfasilitasi segala kebutuhan keuskupan. Oleh karena itu, atas nama pribadi dan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,
saya mengucapkan selamat atas selesainya pembangunan gedung ini. Harapan saya semoga dapat digunakan sebaik-baiknya agar membawa manfaat yang baik bagi kita semua. Bapak Uskup dan hadirin yang berbahagia, kita mohon berhenti sejenak. Bapak Uskup, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengucap terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bupati Sintang beserta jajaran, Uskup Agung Pontianak, Uskup Sintang beserta jajaran, para donatur dan simpatisan, serta panitia pembangunan dan seluruh umat Katolik di wilayah ini yang tentunya atas niat baik telah bersama-sama untuk mengawal pembangunan gedung ini sejak awal sampai dengan rampung dan siap untuk digunakan. Pembangunan gedung Wisma Keuskupan ini tentunya bertujuan sebagai sarana bagi uskup, para imam dan pastor agar lebih meningkat pelayanan terhadap umat, agar bertumbuh dan berkembang terhadap keyakinannya, serta terus-menerus dapat menggugah umat agar lebih giat menghayati, mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari sesuai ajaran agama. Manusia tidak dapat berkarya di dalam dunia ini kalau tanpa campur tangan Tuhan. Dengan demikian, kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita sendiri dalam berkarya, tetapi dengan memohon kepada Tuhan untuk campur tangan dalam setiap karya kita, maka apapun yang kita kerjakan senantiasa akan berhasil. Oleh karena itu saya yakin bahwa berkat rahmat Tuhan dan pertolongannya lah, maka pembangunan gedung ini dapat diselesaikan. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, saya berharap agar perhatian kita terhadap kebutuhan rohanian semakin meningkat, sebab kebutuhan akan jasmani harus terus berbanding lurus dengan kebutuhan akan rohani dalam rangka membentuk umat Katolik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga menciptakan umat Katolik sebagai warga negara Indonesia yang berbakti kepada negara. Demikian pula harapan saya dengan keberadaan gereja Katolik di sini setidaknya mampu memenuhi kebutuhan umat Katolik dalam berbagai hal, terutama dalam mendukung setiap rencana kegiatan kerohanian,
dan dapat berperan sebagai pemersatu gereja-gereja di wilayah ini. Saya berharap peran strategis ini merupakan satu bentuk amanah yang sangat mulia untuk prestasi gereja Katolik yang patut kita syukuri bersama. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama tetap setia dan berdoa agar anugerah dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa percaya di atas organisasi gereja Katolik serta para uskup, pastor, suster, bruder, dan para pelayan gereja Katolik di Kalimantan Barat, agar terus berkembang, berkarya dengan menebarkan spirit perdamaian dan cinta kasih kepada umat Katolik khususnya dan masyarakat umumnya, serta mengimplementasikan karya nyata kepada masyarakat dalam rangka pembangunan sumber daya manusia dalam menunjang kegiatan atau peningkatan indeks pembangunan manusia di Kalimantan Barat, sesuai dengan tujuan pembangunan nasional menuju masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera di segala bidang, khususnya masyarakat di Kalimantan Barat yang kita cintai. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Uskup Sintang, seluruh imam, suster yang berkarya di wilayah Kabupaten Sintang, yang telah bekerja keras dalam mengembalakan umat sehingga memiliki iman, pengharapan, dan kasih yang kuat akan Yesus Kristus. Kondisi ini tentunya didukung pula oleh kehidupan umat beragama di wilayah Kalimantan Barat yang berada dalam keadaan yang kondusif dan penuh kerukunan, dan tentunya tidak terlepas pula dari dukungan penuh umat Kristiani, khususnya di wilayah Kesukupan Sintang. Saya berharap nilai-nilai saling menghargai, saling menghormati, serta pemahaman akan pentingnya makna dan nilai kerukunan hidup dalam masyarakat semakin tumbuh dan berkembang di Kalimantan Barat yang kita cintai ini. Oleh karena itu, perlu saya ingatkan lagi bahwa sebagai umat Katolik yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang santun dalam hidup bernegara sesuai ajaran agama Katolik, saya harapkan agar kita semua menghindari perilaku dan aktivitas-aktivitas yang mengganggu kekusukan ibadah umat lainnya. Karena ini adalah merupakan kewajiban kita sebagai warga negara untuk membentengi Bhinneka Tunggal Ika dengan menjaga keharmonisan kehidupan antar anggota masyarakat lintas agama, lintas etnis, dan lintas budaya. Kemudian saya juga mengingatkan kita untuk bahwa tahun depan ada pemilihan kepala daerah, ada 7 kabupaten. Oleh karena itu, mari kita songsong pilkada tersebut dengan penuh damai, jauhkan dari perpecahan. Karena kita harus membangun Kalimantan Barat menuju Kalimantan Barat yang maju. Sehingga harapan kami supaya dalam pembangunan ke depan kita bisa mensejajarkan dengan daerah-daerah lain. Apalagi Kalimantan Barat dewasa ini sedang banyak dibangun untuk menuju masyarakat Kalbar yang maju di bidang infrastruktur, ekonomi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita bersama bagaimana Kalimantan Barat harus kondusif untuk kita bisa melaksanakan pembangunan ke depan yang lebih maju lagi. Sekali lagi, saya ucapkan selamat dan sukses atas selesainya pembangunan Wisma Kesukupan Sintang ini. Lalu kita buka Pak Skup, Pak selanjutnya. Pukul berapa kali? 7 ya?
Baik, dengan mengucapkan demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, peresmian penggunaan Wisma Keuskupan Sintang saya nyatakan dapat dipergunakan. Terima kasih Gubernur Kalimantan Barat. Harus ditutup dulu sambutan. Setuju ya? 1, 2, 4, 5, 6, 7. Dengan demikian, Wisma Keuskupan Sintang telah secara resmi diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Barat yang pada kesempatan ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Kami persilakan untuk foto bersama. Ketua Panitia Bupati Sintang, Bupati Melawi, dan Wakil Bupati Kapuas Hulu. Satu lagi. Menghadap ke sini, Pak. Ketua panitia. Bapak Ibu sekalian, sesaat lagi kita akan menyaksikan pelepasan balon oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Ketua Panitia Bupati Sintang, Bupati Melawi, dan Wakil Bupati Kapuas Hulu. Hitungan keberapa? Kita hitung bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Balon mulai kita lepaskan. 1, 2, dan 3. Terima kasih Pak. Iya Pak. Pintu masuk Wisma Keuskupan Sintang. Ya. Jalan. Pembukaan pintu utama oleh Uskup Agung Pontianak. Kepada Yang Mulia Monsinyur Agustinus Agus PR, dengan hormat kami mohon perkenaannya untuk membuka pintu utama Wisma Keuskupan Sintang. Selanjutnya kami mengundang Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat beserta seluruh tamu undangan untuk melakukan peninjauan ke dalam Wisma Keuskupan Sintang. Ya, yang kosong. Sibuk Ibu ya.
Pastor, saya sudah mengucapkan terima kasih atas banyak hal di sini. Coba lihat. Tenun kita, tenun ikat, semua ada keterangannya. Tenun-tenun yang ada di sini. Lalu ada gambar Imam Dayak pertama, Pastor Ding Mo di SMM. Ini lukisan tentang orang Dayak yang sedang merajut ke Jawa. Lalu di situ ada tombak, tugal, sumpit, ada mandau, ada topeng Dayak di sini, ada topi, lengkap. Ada topi-topi Dayak yang saya peroleh waktu kunjungan ke piring itu yang bukan dari kita di sini. Itu dari beliau, dari Pastor Masih. Beliau ini. Foto bersama. Penata ruang. Dan pembeli serta penata. Iya. Beliau sendiri langsung datang menentukan ini di sini begini. Saya sih hanya menikmati saja. Semua dari orang Dayak.